البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masih di muka surat 55. Kita masuk kepada catatan kakinya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala an jahlil musyrikin wa zulmihim. Allah Ta'ala dalam ayat ini, yaitu An-Nahl 75, mengkabarkan tentang jahilnya kaum musyrikin dan zalimnya mereka. Annahum ya'buduna min dunihi alihah. Mereka menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah. Ittakhadhuha syuraka'a lillah. Mereka menjadikan sesembahan-sesembahan tadi sebagai sekutu-sekutu untuk Allah. Walhal annahum la yamlikuna lahum rizqa minas samawati wal ard. Padahal sesembahan-sesembahan tadi tidak menguasai untuk mereka rezeki dari langit dan dari bumi. Betul-betul itu milik Allah semata, pengaturan rezeki dan seluruh zatnya itu juga milik Allah. Fala yunziluna matara. Sesembahan-sesembahan tadi tidak mampu untuk menurunkan hujan, wala rizqa, ataupun menurunkan rezeki, wala yumbituna min nabatil ardi syai'a, tidak mampu menumbuhkan tanaman bumi sedikit pun. Ini juga berlaku membantah Ghulatus Sufiyah, sufi yang ekstrim yang mengatakan wali-wali kutub ini mampu menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, juga menghidupkan yaitu menjadikan bayi lahir dengan sukses dan seterusnya. Naudzubillah. Ini milik haknya Allah. Wali kutub itu siapa itu? Manusia. Manusia yang sudah sampai level-level tertentu, mereka masih hidup. Kenapa? Masih hidup. Tak tahu. Tergantung keyakinan. Tergantung masing-masing tarikat lain keyakinannya. Sebagian mengatakan wali-wali itu jadi wali ketika masih hidup. Nah, ketika mati semakin sakti. Ada aja keyakinan macam itu. Tapi ketika sudah mati tak mampu memandikan diri sendiri, pakai kafan sendiri, pergi ke kubur sendiri, nyusahkan orang. Gimana? Tambah sakti katanya. Ternyata tak mampu. Mungkin sebelum mati pun berpesan, nanti tolong bacakan Yasin ya. Ternyata tak mampu apa-apa sudah. Menyusahkan orang. Itu juga aneh-aneh. Untuk apa di atas sana riak lah macam itu, riak dan ujub. Untuk apa sholat di atas daun pisang? Kemudian wala yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard. Mereka tidak menguasai seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Wala yastati'una law aradu. Mereka tidak mampu seandainya mereka menginginkan, tak mampu itu. Fa inna ghairal maliki lisyai' karena orang yang tidak menguasai sesuatu, tidak memiliki sesuatu, rubama kana lahu quwwatun wa iqtidar. Terkadang dia punya kekuatan dan kemampuan ala ma yanfa, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat walaupun dia tidak punya. Yanfa man yattasilu bih, memberikan manfaat kepada orang yang berhubungan dengan dia. Wa haula la yamlikuna wa la yaqdirun. Sementara mereka tadi itu tidak menguasai sesuatu sedikit pun dan tidak kuasa, tidak menguasai dan tidak mampu. Karena Allah yang mengatakan dalam ayat itu, la yaqdiru ala syai', tidak menguasai sesuatu apapun, tidak mampu. Berarti apa? Lebih layak lagi untuk memang tidak bermanfaat. Fahadhihi sifatu alihatihim, maka ini adalah sifat sesembahan-sesembahan mereka. Kaifa ja'aluha ma'allah, bagaimana mereka menjadikan sesembahan tadi bersama Allah. Wa syabbahuha bimalikil ardi was samawat, mereka menyerupakannya dengan penguasa langit dan bumi.
pemilik langit dan bumi dan langit, alladzi lahul mulku kulluh, yang mana seluruh kekuasaan adalah milik Dia. Walhamdu kulluh, seluruh pujian hanyalah milik Dia. Wal quwwatu kulluha, seluruh kekuatan juga milik Dia. Baik, ketika mereka diperangi oleh Rasulullah dan para sahabat, ternyata sesembahan mereka tak mampu menolong mereka sedikit pun. Walihada qal, maka dari itu Allah berfirman, fala tadribu lillahil amsal, maka jangan kalian membuat permisalan-permisalan untuk Allah yang dianggap standing atau setara, semisal. Al-mutadamminati litaswiyah, al-mutadamminata litaswiyati bainahu wa baina khalqih, yang mana permisalan-permisalan tadi mengandungi penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Inna ini adalah apa? Harfu taukid kalau di dalam nahwu, kalau di dalam tafsir dan usul fikih adalah harfu ta'lil. Kenapa tak boleh membuat permisalan? Karena Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Sementara beramal itu wajib dengan ilmu. Allah boleh membuat permisalan untuk dirinya, kita tak boleh karena kita tak tahu tentang Allah kecuali setakat apa yang Allah ajarkan, karena Allah adalah gaib, sesuatu yang gaib. Fa'alaina alla naqula alaihi bila ilm, maka kesimpulannya fa'utaki, kalau peraturannya seperti itu, kenyataannya seperti itu, berarti kita wajib untuk tidak mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu. Wa an nasma'a ma darabahu al-alimu minal amsal, dan kita wajib untuk mendengarkan apa yang dibuat oleh zat yang maha tahu berupa permisalan-permisalan. Falihada daraba ta'ala masalainilah, maka dari itu Allah Ta'ala membuat dua permisalan untuk dirinya dalam rangkaian ayat An-Nahl ini. Waliman yu'badu min dunih, dan untuk sesuatu yang disembah selain Dia. Ahaduhuma abdun mamluk, yang satu adalah hamba sahaya yang dikuasai. Raqiq, sama artinya hamba sahaya. Mungkin kalau Indonesia bilang budak belian atau apa aja itu istilahnya. Tayyib, la yamliku nafsahu wa la yamliku minal mali wad dunya, tidak menguasai dirinya sendiri, juga tidak menguasai harta benda ataupun dunia. Seperti patung-patung itu, disakiti, dihinakan oleh anjing pun tak mampu apa-apa, syai'a sedikit pun. Wasani, yang kedua, hurrun ghani, orang yang merdeka, yang kaya. Qad razaqahullahu minhu rizqan hasana, Allah telah memberikan kepadanya rezeki yang baik darinya, dari Allah. Min jami'i asnafil mal, dari berbagai jenis harta. Wa huwa karimun muhibbul lil ihsan, orang yang merdeka ini dia dermawan, kaya dermawan lagi, menyukai kebajikan. Fahuwa yunfiqu minhu sirra wa jahra, lalu dia menginfakkan dari nikmat Allah tadi secara rahasia dan secara terang-terangan. Memang rajin berinfak. Maka bagaimana disamakan dengan hamba yang terikat tadi, yang tak mampu apa-apa itu? Hal yastawi hadza wa dzak, apakah sama antara ini dan yang itu? Jawabannya la yastawiyan, tidak sama. Ma'annahuma makhluqan, padahal mereka berdua masih sama-sama makhluk. Itu pun orang yang berakal akan mengatakan tidak sama. Sama-sama makhluk, tetapi tatkala sifat yang mendasar tidak sama, maka tidak boleh disamakan. Ghaira muhalin istiwa'uhuma, masih tidak mustahil mereka berdua itu setara suatu saat. Sama-sama fakir, sama-sama terikat, sama-sama diberhamba, suatu saat masih mungkin sama, tetapi sekarang tidak sama karena yang ini sifatnya demikian, yang itu demikian. Baik. Maka qiyasul aulawi, yaitu lebih-lebih lagi untuk Allah, bagaimana akan disamakan. Inilah maksudnya. Fa'idha kana la yastawiyan, maka apabila kedua makhluk tadi dihukumi tidak sama, walaupun dasarnya sama-sama manusia, tetapi karena sifatnya tidak sama dihukumi tidak sama. Fa kaifa yastawil makhluqul abdu,
alladzi laisa lahu mulkun wala qudratun wala istita'ah, maka bagaimana akan sama makhluk yang menjadi hamba yang tidak memiliki kekuasaan, kemampuan ataupun kekuatan. Bal huwa faqirun min jami'il wujuh, bahkan dia fakir dari segala sisi. Kalau tidak diberi oleh Allah, tak akan dia jadi kaya. Birabbil khaliq, bagaimana ini disamakan dengan Rabb, yaitu penguasa alam semesta, Al-Khaliq, pencipta, Al-Malik, penguasa, yaitu pemilik, li jami'il mamalik, yang memiliki seluruh kepemilikan di alam semesta ini, kerajaan, Al-Qadir, yang maha mampu, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Maka lebih layak lagi dikatakan tidak sama sekali tidak ada kesamaan. Tayyib. Walihada hamida nafsah, maka dari itu Allah memuji dirinya sendiri. Hal yastawun, alhamdulillah. Tayyib. Allah memuji dirinya sendiri, tidak layak untuk disamakan sama sekali. Bi anwa wahtasso bil hamdi bi anwa'ih, Allah mengkhususkan untuk dirinya sendiri pujian dengan segala jenisnya. Faqal alhamdulillah, alnya istighraq, yaitu apa? Istighraq li kamalil jins, yaitu seluruh kesempurnaan jenis pujian ada pada Allah Ta'ala. Yang lain sangat tidak sesuai, sangat tidak layak. Faka'annahu qil, seakan-akan dikatakan idza kanal amru kadzalik, apabila urusannya seperti itu, yaitu memang tidak sama antara manusia yang begini dan manusia yang begitu. Kemudian apa? Falima sawwal musyrikuna alihatahum billah, maka bagaimana, maka kenapa kaum musyrikin menyamakan sesembahan mereka dengan Allah, padahal sama sekali tidak sama. Qal bal aktsaruhum la ya'lamun, jawabannya adalah apa? Bahkan memang kebanyakan mereka tidak tahu. Nah, hasil orang yang tidak tahu memang amalannya sangat mengherankan, sangat aneh, hasil dari kejahilan. Makanya kita diwajibkan untuk terus belajar agar amalan kita jadi baik. Karena kalau kita dalam keadaan tidak tahu, memang amalan kita jadi sering salah, sering mengherankan, sering membuat orang jadi geleng-geleng kepala. Oh, ini memang belajar belum selesai, makanya hasilnya jadi aneh. Nah, itu memang hasil dari apa? Kejahilan. Baik. Falau alimu haqiqatal ilm, seandainya mereka tahu dengan ilmu yang hakiki, lam yatajarra'u ala syirkil azim, mereka tidak akan berani lancang melakukan syirik yang besar. Baik, ini jahil, ini adalah hasil dari kejahilan. Baik, selesai dari tafsir As-Sa'di. Kita kembali ke atas, berarti apa? Masuk ke ayat 76. Allah Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalar rajulain, dan Allah membuat permisalan kedua, yaitu ada dua orang, ahaduhuma abkam, salah satunya itu abkam, yaitu tak mampu bicara, la yaqdiru ala syai', dia tidak kuasa melakukan sesuatu apapun, wa huwa kallun ala maulah, dia menjadi beban terhadap tuannya, tak mampu apa-apa, hamba sahaya yang OKU yang sangat parah, menyusahkan tuannya. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair, kemanapun tuannya menghadapkan dirinya, dia dibuat menghala kemanapun, dia tidak mampu mendatangkan kebaikan. Ya, namanya patung atau orang yang sudah mati, tak mampu apa-apa. Hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl wa huwa ala siratim mustaqim, apakah sama antara orang itu dengan zat yang, atau orang yang, kalau ini permisalannya adalah masih sesama manusia, orang yang memerintahkan untuk berbuat adil dalam keadaan dia ada di atas jalan yang lurus. Ini soal ingkari, maknanya adalah la yastawi, tidak sama memang. Baik. Kemudian kita baca catatan kakinya untuk nanti dibandingkan dengan kalam Ibnul Qayyim. Qala Imam Sa'di rahimahullah. Terkadang memang sengaja kita memilih kalam Imam As-Sa'di karena berisi kesimpulan. Kalau yang lain-lain terkadang berisi apa? Diselingi dengan riwayat-riwayat yang terkadang apa? Untuk cari sanadnya pun susah, ujung-ujungnya dhaif. Sehingga kita ingin mencari kesimpulan dengan lengkap. Kata Imam As-Sa'di, al-masalu tsani, permisalan yang kedua, masalu rajulain.
yaitu permisalan tentang dua orang, ahaduhuma abkam, yang satu bisu, la yasma'u wa la yantik, tidak mampu mendengar, tidak mampu bicara. Ini berarti apa? Sifat tambahan, karena apa? Patung memang tak mampu mendengar. Walaupun untuk abkam ini artinya adalah apa? La yantik. Kalau tak mampu mendengar itu apa? Tak mampu mendengar yaitu apa? Summun, asom, tak mampu mendengar. Tapi kalau abkam itu tak mampu bicara. Wala yaqdiru ala syai', tidak kuasa melakukan sesuatu apapun. La qalilin wala katsir. Ini sebagai apa? Badal dari syai'. Sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang besar dia tak mampu melakukannya. Wa huwa kallun ala maulah, menjadi apa? Beban bagi tuannya. Yahdumuhu maulah, justru tuannya yang melayani dia. Yang namanya patung terpaksa apa? Justru pembuatnya yang melayani dia. Dibuat cantik, dibuat handsome, dibuat tangannya sedang begini atau apa. Dia sendiri tak mampu untuk tampil sendiri. Namanya patung. La wala yastati'u huwa ayyahduma nafsah. Dia sendiri tak mampu melayani dirinya sendiri. Baik. Fahuwa naqisun min kulli wajh. Dia kurang dari segala sisinya. Fahal yastawi hada wa man kana ya'muru bil adl. Maka apakah sama yang ini dengan zat atau orang yang selalu memerintahkan kepada keadilan? Wa huwa ala siratim mustaqim, dalam keadaan dia ada di atas jalan yang lurus. Fa aqwaluhu adl wa af'aluhu mustaqimah. Ucapan dia itu adil dan perbuatan dia itu lurus. Jelas? Tidak sama. Fakama annahuma la yastawiyan, maka sebagaimana kedua orang tadi tidak sama, fala yastawi man abada min dunillah, maka tidak sama orang yang menyembah selain Allah. Dohirnya gitu ya, man abada. Kecuali kalau ternyata man ubida min dunillah, itu kemungkinannya lebih besar. Karena yang dipermisalkan adalah yang disembah. Dohirnya man ubida berarti ya. Fala yastawi man ubida min dunillah. Tidak sama antara orang yang disembah selain Allah, dia itu selain Allah, wa huwa la yaqdiru ala syai', dalam keadaan dia tidak mampu melakukan sesuatu apapun, min masalihih, dari kemaslahatan dia sendiri. Untuk cari limau pun perlu minta apa? Penyembahnya yang mendatangkan. Kadang penyembahnya membuat tipu daya, buat limau yang masih agak muda lah biar tak cepat busuk, cari pisang yang agak muda biar tak cepat busuk. Tuhannya tak mampu apa-apa, ditipu oleh penyembahnya. Falaula qiyamullahi biha lam yastati' syai'an minha. Kalau bukan karena Allah yang mengurusinya, niscaya dia sendiri tak mampu melakukan sesuatu apapun dari kemaslahatan dia itu, kemaslahatannya sendiri. Wala yakunu kufuwan waniddan, dia tidak setara dan tidak setanding liman la yaqulu illal haqq, untuk zat yang tidak bicara kecuali kebenaran. Wala yaf'alu illa ma yuhmadu alaih, dan tidak melakukan sesuatu kecuali yang akan dipuji dengan sebab perbuatannya itu. Intinya tidak sama antara patung dengan sesembahan kaum muslimin. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Baik, kelanjutannya waktu yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Ini pelajaran melalui permisalan. Hujan pun kena kayu. Apa? Hujan. Oh iya. Ketika hujan pun dia jadi basah kuyup, jadi apa? Ya, serba buat susah. Itu yang Umar makan roti itu dia tak betul. Sih sananya doif, tapi biasa zaman jahiliyah memang seperti itu.